Kita coba ini, sepeda akan kita jungkitkan dikit supaya tidak menginjak lantai. Kita putar nih. Nah, ini sudah mencapai 24 ya. Kita kunci dengan cara button atau tombol minus ini kita tahan beberapa saat, mungkin sekitar 2 atau 3 detik. Sudah muncul P aksis. Nah, kita lepas gasnya. Udah, sobat karoseri center. Ini roda terus berputar dengan kecepatan konstan di 24,2 ya. Sobat Karoseri Center, ketemu lagi dengan channel Karoseri Center. Kali ini Karoseri Center akan unboxing sepeda listrik atau e-bike Land Galaxy X 2000. Bagaimana keseruannya unboxing, Sobat Karoseri Center? Ikutin saya terus. Tapi sebelum saya ikutin saya terus, tolong like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Gratis kok, nggak bayar. Saya akan unboxing lain daripada yang lain. Saya pikir saya akan buka sendiri, jadi tanpa bantuan tenaga yang lain. Saya akan potong itu kartonnya, kardusnya kita akan potong. Oke, Sobat Karoseri Center, coba kita lihat. Saya potong, saya sengaja rusak. Tinggal sisi sebelah sini. Ya. Nah, sudah kelihatan nih bedanya. Kita akan ambil nih perangkat-perangkatnya. Sudah dibawain kunci, pompa, ini buat pengikatnya, toolkit kunci L, lampu variasi belakang, bel, dan ini mungkin power supply atau charger. Sobat Karoseri Center, ini kardus sudah kita buka, kita akan tarik dia. Nah, kenapa saya potong kardusnya? Karena saya tidak mau ada tenaga bantuan yang lain, sehingga mau nggak mau kita buka kardusnya semuanya. Sobat Karoseri Center, setelah dirangkai jadinya seperti ini, kita coba akan bahas satu persatu perangkat-perangkatnya. Ini bannya besar, lampu sorot di malam hari, ini shock breaker bisa di open dan di close atau dibikin shocknya main atau tidak main, jadi open dan close. Pengait stangnya, ini setelan gigi belakang, ini rem depan, ini rem belakang, ini klakson, ini displaynya. Untuk ngegas atau untuk main throttle cukup kita putar aja di sini. Ini framenya, pengait frame antara frame depan dan belakang. Nah, di dalamnya ini, di dalam frame yang depan ini terpasang baterainya cukup besar dan kekuatannya 48 volt 10,4 ampere hour. Di frame yang di bawah ini, frame yang bawah ini ternyata ini adalah controller, atau kalau di mobil namanya ECU. Ini slot untuk charger atau charging mode di mulutnya buat ngecas. Ini seat postnya bisa diukur sesuai dengan daerah kita. Ini pengait kunci, mudguard, standnya,
ini bisa dilipat. Jadi kalau kita pas lagi touring, ini namanya sensor pedalnya, pedal assist sensor ya, dia dihubungin ke controller. Oke, nanti kita bahas juga berapa sih berat baterai yang ada di dalam frame ini dan berapa berat daripada roda. Akan kita coba timbang karena ini rodanya cukup besar, orang mesti agak kaget apakah berat atau enteng. Nanti kita akan coba timbang satu-satu. Sobat Carrosserie Center, kita akan sekarang coba untuk membuka baterai yang ada di dalam slot. Ini ada lubang, nah, lubang kunci. Kita masukin kuncinya dulu. Oke, kunci udah masuk. Kita akan coba arahkan sebelah sini. Kita lepas ini dulu. Sobat Carrosserie Center bisa lihat di sini ada semacam penguncinya. Pengunci ini harus terilis dulu. Bagaimana caranya? Ini diputar dulu. Oke. Nah, sudah masuk ke dalam ya. Ini harus dilepas dulu Sobat Carrosserie Center kuncinya. Karena kalau Sobat Carrosserie Center nggak lepas, nanti baterai ini nggak bisa kerilis ya. Tinggal tarik aja. Oke, Sobat Carrosserie Center, baterai kita lepas. Sekarang kita lihat speknya. Ya, ini 48 volt, 10,4 ampere power. Sekarang kita akan timbang. Sobat Carrosserie Center bisa lihat di timbangan digital kecil. Anda bisa lihat di situ tertulis 2939 gram ya. Jadi 3 kilo aja masih kurang. Oh ya, Sobat Carrosserie Center, untuk menyalakan lampu depan yang kecil itu yang ada 4 LED, cukup dalam posisi on, cukup button plus, Anda tahan kurang lebih sekitar 2-3 detik. Nah, ini udah nyala. Indikator ini di display, ini ada gambar kayak lampu. Ini berarti lampu depan kita udah nyala. Sobat Carrosserie Center, setelah kita selesai unboxing, sekarang kita juga sedikit membahas program-program yang ada di Land Galaxy. Kebetulan ini kan Land Galaxy punya saya tipe X2000, tapi kalau kita lihat Land Galaxy yang lain, mungkin di G series dan XT750, fitur-fitur atau program-programnya sama. Hanya di XT750 displaynya ada di tengah sini dan bentuknya bukan melintang tapi agak berdiri. Cuman cara penggunaan dan cara atau fiturnya hampir semuanya sama. Untuk masuk ke aktivasi, kita selalu yang pertama harus menyalakan displaynya ini ya. Ya, ini ditekan agak lama dikit. Nah, setelah nyala, untuk masuk ke program jangan lupa selalu button plus dan button minus kita tekan bersamaan, mungkin sekitar 1-2 detik ya. Nah, ini masuk di P01 atau program 01. Ini artinya begini Sobat Carrosserie Center, ini adalah kecerahan dari display. Nah, dari 1, 2, dan 3. Ini terserah Sobat Carrosserie Center ya. Mau yang agak paling redup, agak terang, dan yang paling terang. Ini terserah kesukaan Sobat Carrosserie Center. Kita coba program 02. Program 02 ini hanya merubah tampilan kilometer dan mile. Nah, kalau 000, kosongnya 4 kali, ini kilometer. Sobat Carrosserie Center bisa lihat di sini ada tulisan kilometer. Kalau 0001 ini mile. Nah, di Indonesia kebanyakan kan familiar dengan kilometer. Kita berubah di 000 saja kilometer. Sobat Carrosserie Center, sekarang kita masuk di P03 atau program 03. Ini adalah voltase daripada e-bike kita. Sobat Carrosserie Center, bisa Anda lihat ada 48, ada 36, ada 24, ada balik lagi ke 48. Land Galaxy X2000 ini motor dan baterainya menggunakan voltase 48 volt ya. Jadi Sobat Carrosserie Center, ini saya kira nggak perlu diganti-ganti. Nanti kalau kita ganti pun dia akan balik lagi ke program atau setelan e-bike Land Galaxy kita di 48. Di program 04 ini artinya apa Sobat Carrosserie Center? Kalau Anda lihat ada 003, 0 sampai 60 ya.
Ini adalah setting display kita mati diperlukan berapa menit. Jadi kalau tidak ada kegiatan, tidak ada aktivasi, dia akan mati sendiri. Display ini bisa sampai 60 menit ya. Kalau Anda lihat ini ada 48, 53 dan 60. Nah, ini 60 menit, berarti 60 menit kemudian dia akan mati sendiri. Tapi mungkin ini terlalu lama ya, perlu ke 60 menit. Kalau saya terserah, ini saya setel di 3 menit. Jadi nanti begitu tidak ada aktivasi atau tidak ada kegiatan displaynya, dia akan mati sendiri dalam waktu 3 menit. Itu tapi terserah Sobat Karoseri Center mau setel yang kemana. Oke, Sobat Karoseri Center, sekarang kita masuk di P05 atau program 05. Ini artinya apa? Kalau settingan dari pabrik itu adalah 0001, artinya berarti pedal assist sensor kita hanya bisa kita setting di 1 sampai 5. Nah, Anda bisa lihat kalau pedal assist sensor kita di 1 dia ada 2 digit, di pedal assist sensor 2 dia 4 digit. Ini garis-garisnya ini bisa Anda lihat. Pedal assist sensor 3 ini 6 digit, ini sudah masuk ke medium, dan pedal assist sensor 4 ini 8 digit, ini udah masuk ke high, dan yang kelima pedal assist sensor kelima ini sudah 10 digit. Anda bisa lihat ini ada garis-garisnya. Nah, ini kita bisa rubah dia sampai ke 9 speed. Tetapi saya ingatkan Sobat Karoseri Center, ini tidak menambah kecepatan, ini hanya bersifat perpindahan gigi aja. Jadi kalau semisal di mobil ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, di sini pun juga bisa kita rubah sampai pedal assist sensornya sampai 9. Kita coba masuk ke program, kita rubah ke 002. Oke, kita tunggu supaya dia. Nah, Anda bisa lihat ini P0, ini pedal assist sensor 1, ini hanya 1 digit. Kalau kita rubah ke pedal assist sensor 2, 2 digit, pedal assist sensor 3, 3 digit, pedal assist sensor 4 sudah masuk ke medium, 4 digit, dan yang kelima 5 digit, yang ke-6 6 digit, yang ke-7 7 digit, yang ke-8 8 digit, dan yang ke-9 10 digit. Berarti ini identik dengan yang tadi setelan pabrik dengan 5. Kita coba turunin lagi. Ada satu catatan untuk Sobat Karoseri Center. Anda yang pertama kali dari posisi mati ke on, pasti pedal assist sensornya menunjukkan angka 1. Nah, kalau kita rubah di 1 sampai 9, berarti ini sama dengan 1 itu sama dengan 0. Dia ada di low, 1 sama dengan 0. Jadi kalau Sobat Karoseri Center pengen 0 identik dengan 1, ya silakan Anda tadi masuk ke program 05, Anda pilih yang 002. Nanti secara otomatis dia akan sampai ke 9 digit. Nah, 9 digit ini di pedal assist sensor PSA nya 1 itu identik dengan 0. Jadi kalau Anda matiin, ya Anda nyala, dia pasti masuk ke pedal assist sensor 1. Ini identik dengan 0. Jadi secara otomatis Anda mau langsung gas pakai throttle pun dia bisa jalan, tidak perlu harus kita masuk ke 0 dulu baru dia kita pakai throttle. Otomatis 0 sama dengan 1 ya, 0 sama dengan 1 kalau PSA kita start di 001, berarti 0 sama dengan 1. Jadi kesimpulannya program P05 ini adalah mengatur dari pedal assist sensor. Jadi kalau bawaan pabrik diatur dari level 1 sampai 5. Memang kalau settingannya di pedal assist sensor 1 dan 2 memang sangat responsif. Jadi kalau kita setting di pas 1 sampai 9 ya lebih rata atau lebih smooth. Jadi kita bisa setting dari lebih rata tarikannya. Sekarang kita masuk ke pedal assist sensor P06. Ini artinya apa? Ini adalah mengukur diameter ban kita atau diameter velg kita ya. Nah, Lenki-Lesi X2000 itu velgnya ring 20. Tapi Sobat Karoseri Center harus diingat bannya sangat tebal, dan saya pikir kalau kita kasih 20 itu mungkin terlalu kecil ya. Saya pikir ya
bannya aja sendiri pernah kita ukur mungkin sekitar 3,5 in namanya. Ini velg dan ban saya ukur di 23,5 ya, 3,5 in lagi kita tambah. Oke, 23,5 supaya kilometer kita cocok. Untuk P07 ini adalah magnet pengukur kecepatan. Buat sobat Karoseri Center mending ini nggak usah tikuk-tikutik saja karena ini sangat ribet cara ngitung-ngitungnya dan bikin kepala pusing. Sobat Karoseri Center, sekarang kita masuk ke P08 ya. Sobat Karoseri Center, perlu diketahui program ini bisa buka speed limit dari airbag kita, bisa sampai 100 kpj. Tapi Sobat Karoseri Center harus ketahui bahwa setiap negara punya regulasi speed limit buat airbag. Ankylosi X2000 dari pabrikan dikasih limit hanya sampai 25 kpj atau 25 km per jam. Tapi Sobat Karoseri Center kalau mau lebih juga bisa, mungkin maksimal tidak sampai 40 kpj ya. Dan harus Sobat Karoseri Center ketahui kekuatan motornya juga harus diperhitungkan. Kalau Sobat Karoseri Center geber terus, takutnya motor nanti gak kuat, malah bisa berisiko terbakar. Kita seperti biasa masuk ke menu. Ini kalau dari pabrik ya setting di 25 kpj ya Sobat Karoseri Center. Tapi tidak menutup kemungkinan Sobat Karoseri Center ingin sampai di 40, monggo. Ini bisa sampai 100 ya Sobat Karoseri Center. Tapi saya pikir nggak mungkin sampai 100. Hanya kalau saya boleh usul jangan terlalu besar-besar Sobat Karoseri Center. Kalau memungkinkan sih di 40 kpj aja. Nah, sekarang kita masuk ke P09 atau Gyro Boost mode 0. Ini dimana pedal akses sensor 0, begitu gas diputar langsung roda berjalan. Kalau mode 1 harus digowes dulu baru roda berjalan. Kita masuk ke P10 atau program driving mode. Ini ada 3 setelan driving mode. Mode 0, mode yang pertama pedal akses sensor atau pedal sensornya aktif tapi gas nggak aktif. Mode 2, gasnya saja yang aktif tapi pedal assist sensornya tidak aktif atau tidak membantu. Nah, mode yang ketiga, mode 002, ini kedua baik handle throttle maupun pedal assist sensornya aktif semuanya. Ini program P11 sensitif pedal assist sensor. Sensornya dari 1 sampai 24 ya. Ini kalau 1 dia paling sensitif, kalau 24 kurang sensitif. Jadi ini selera Sobat Karoseri Center mau yang mana. Kalau saya pilih yang 10 aja deh. Ini program P12 dan P13 mending nggak usah diganti-ganti ya Sobat Karoseri Center, nggak berarti ini. Program P14 ini limit controller, yang ini mendingan juga nggak perlu dirubah-rubah ya Sobat Karoseri Center, karena kalau Anda rubah yang lebih besar memang daya dorongnya lebih besar, tapi kompensasinya baterai kita cepat habis. Program P15 ini juga nggak perlu dirubah-rubah lah Sobat Karoseri Center. Anda bisa lihat ini sekarang odometer kita di 73 km. Nanti kita akan masuk di program P16 itu menghapus odometer. Nah, ini menghapus odometer. Oke. Sekarang P17 cruise control ada 2 mode 0 nggak aktif dan mode 1 aktif. Kita bisa lihat, nah 001 ini berarti aktif, kalau ini 0000 berarti tidak aktif. Kalau saya mending saya aktifin Sobat Karoseri Center karena sangat-sangat membantu di waktu kita kecapean atau kelelahan dalam menggoes sepedanya. Baik Sobat Karoseri Center, sekarang kita bahas yang terakhir yaitu cruise control. Di Lanky X2000 atau G660 atau XT750 ini ada fitur cruise control. Apa itu cruise control? Cruise control itu adalah kunci di kecepatan tertentu
minimal kecepatan 20 km per jam, kita kunci, Sobat Karoseri Center nggak perlu ngegas lagi. Dengan sendirinya dia akan konstan di kecepatan 20, tapi dengan catatan ya Sobat Karoseri Center, jalanan tidak naik turun atau jalan datar ya. Nah, untuk jalan naik turun, cruise control tidak berfungsi seperti kalau di mobil-mobil yang kelas premium. Kalau mobil-mobil kelas premium di tanjakan maupun di turunan sesuai dengan apa yang kita set. Tapi untuk sepeda e-bike Renke Lesi ini tidak seperti itu Sobat Karoseri Center, hanya berlaku untuk di jalan datar. Nah, bagaimana cara pakainya? Kita akan coba memberi tutorial. Yang pertama, Sobat Karoseri Center, ini pedal AC sensor harus kosong, 0 ya, ini 0 ya. Setelah itu kita coba ini sepeda akan kita jungkitkan dikit supaya tidak menginjak lantai. Kita putar nih. Nah, ini sudah mencapai 24 ya. Kita kunci dengan cara button atau tombol minus ini kita tahan beberapa saat, mungkin sekitar 2 atau 3 detik. Sudah muncul P aksis. Nah, kita lepas gasnya. Udah, Sobat Karoseri Center, ini roda terus berputar dengan kecepatan konstan di 24,2 ya, 24,2 atau 24,2 km per hour atau kilometer per jam. Untuk cancelling atau untuk membatalkannya, cukup Sobat Karoseri Center mau rem depan atau rem belakang, dia akan berhenti. Demikian Sobat Karoseri Center. Satu lagi fitur yang ada di Renke Lesi X2000 maupun G660 dan XT750 ada fitur walk away. Apa artinya walk away? Itu berarti berjalan pelan-pelan, tidak menambah kecepatan, juga tidak mengurangi kecepatan. Tapi sekali lagi dengan catatan Sobat Karoseri Center, ini hanya ada di jalan datar ya, tidak untuk tanjakan dan turunan. Bagaimana cara untuk walk away? Pedal gas atau pedal akseleratornya tetap di 0. Kita nggak perlu putar pedal gasnya. Ini sepeda saya agak jungkitkan dikit. Kita cukup tahan button minus sekali lagi seperti kayak cruise control, tapi ini nggak perlu digas. Kita tahan minus beberapa saat. Nah, ini roda sudah berputar dan kecepatan tidak lebih atau kurang di bawah 10 km per jam, antara sekitar 8. Kalau ada beban ya tadi kita coba, ada beban saya yang beratnya sekitar 80 kilo, dia akan berputar di kisaran 6-7 km per jam. Seperti yang tadi cruise control, untuk membatalkannya cukup Anda rem depan, atau pokoknya direm aja lah, mau rem depan mau rem belakang dia akan canceling. Oke, ini kita rem depan, dia akan turun sendiri ini, dia akan canceling. Nah, oke. Catatan untuk Sobat Karoseri Center yang punya anak kecil, jangan sekali-sekali jalan on power, display udah nyala, mereka mau coba nahan button kurang ini atau button minus, nanti sepeda kita akan lari sendiri, bisa nabrak sana sini. Untuk anak-anak kecil dikasih tahu jangan ditahan button minus ini. Demikian Sobat Karoseri Center, ulasan atau sekedar informasi yang kami berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekarang kita naik ke arah Papandayan. Tanjakannya cukup tinggi, Anda bisa lihat nih, kurang lebih mungkin kalau udah sampai atas bisa sekitar 45 derajatan ya. Sobat Karoseri, ikutin saya terus.
Sobat Karoseri Center, sekarang kita akan coba Lentilesi X2000 ini tanjakan bersama teman-teman di pagi hari di Jalan Papandayan yang tanjakannya cukup lumayan curam, dari belokan langsung naik.